Tuhan, Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah tutup tahun pada sore hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh menopang dan memberkati di sepanjang ibadah serta kita pada sore hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini, bahkan sampai kepada penghujung tahun hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberkati oleh penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Bapa Ku atas berkat-berkat-Mu buat setiap kami, buat setiap kehidupan kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, bukan karena hebat dan tangguh kami masih diberikan kesempatan untuk datang di tempat ini, untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ibadah kami pada sore hari ini boleh jadi dalam satu nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Kristiani di tempat ini, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sapa sekali lagi boleh ya. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Biar lebih bersukacita boleh ya kita kasih salam
kepada teman kanan, kiri, depan, belakang biar lebih sukacita ya Ce ya. Amin. Karena kita mau berkomitmen nih tahun 2024, kita mau satukan hati kita bersama-sama untuk apa? Untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi. Seperti pujian kita ini nanti ya Ce ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, Saling mengasihi. saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dengan lebih sukacita kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat semua kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, Saling mengasihi. saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Oke, saya mau mengajak semuanya untuk berjoget dan melompat-lompat ya. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Semuanya tangannya boleh di atas. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Sama-sama yang bisa melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di
syukuri rahmat-Nya. Kakiku Mari lompat semua ya. Lompat bagimu. Selamatku. semuanya boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Pengampunannya begitu besar. Seperti pujian yang akan kita pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh kedalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Keampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Keampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan pengampunanmu ya Tuhan.
Bapa, ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar yang telah Kau nyatakan bagi kami. Hingga saat ini kami boleh berdiri memuji Engkau. Kami boleh menaikkan setiap doa kami dan kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. 12 bulan sudah kita lalui. Bahkan hari ini kita masuk di penghujung tahun 2023. Ada 365 hari yang sudah kita lalui berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak hal kebaikan Tuhan yang boleh Bapak Ibu rasakan. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh dinyatakan bagi saudara dan saya. Pernahkah kita mengingat bahwa beribu-ribu tahun yang lalu tidak ada tempat bagi Yesus untuk Dia lahir ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, hari ini kita boleh belajar, merenungkan kembali, there was no room. Tidak ada tempat bagi Yesus untuk lahir ke dalam dunia ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Alkitab mencatat, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Teman-teman, kalau kita merenungkan kembali, dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, Dia lahir di tempat yang hina. Dia lahir di kandang hewan yang tidak layak untuk Dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Namun hari ini kita belajar bahwa dari kesederhanaan itu, Alkitab memberikan kesaksian bahwa itu adalah berita kesukaan besar. Bukan hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh bangsa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Bukan hanya bagi setiap kita, tetapi bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar itu adalah karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ketika kita merenungkan kembali betapa hinanya Tuhan Yesus lahir di tempat yang tidak layak. Ia rela meninggalkan kemuliaannya. Ia rela meninggalkan sorga mulia, menjadi sama, mengambil rupa seorang hamba, dan sama seperti kita manusia. Itu semua dilakukan oleh karena kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu Tuhan lakukan buat kita supaya saudara dan saya layak di hadapan Allah. Supaya kita yang gelap, kita yang hidup di dalam dosa, itu memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang teolog yang bernama John Calvin, dia berkata bahwa pada saat Yesus dilemparkan ke dalam kandang dan diletakkan di dalam palungan, dan penginapan menolak menerimanya di antara manusia, tujuannya adalah supaya surga terbuka bagi kita. Bukan sebagai penginapan sementara, tetapi sebagai negeri dan warisan yang kekal. Dan supaya malaikat-malaikat menerima kita dalam tempat tinggal mereka. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa oleh karena Yesus. Dia rela meninggalkan tahta sucinya. Dia rela meninggalkan kemuliaannya demi saudara dan saya yang berdosa, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya menerima maut itu. Tetapi kita bersyukur karena kasih-Nya yang besar itu kita dibebaskan dan kita memperoleh kelegaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela untuk direndahkan supaya saudara dan saya ditinggikan. Dia rela untuk lahir di kandang yang hina supaya saudara dan saya kaya di dalam Kristus. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 Alkitab mencatat, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini berita kesukaan besar bagi setiap kita. Bukan hanya kekayaan yang ada di dalam dunia ini, tetapi sorga mulia Tuhan berikan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat yang ke-16, Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Oleh sebabnya, dari kesederhanaan, Alkitab mencatat bahwa itu bukan sembarang sederhana. Tetapi dari situ ada berita kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Karena Yesus, Sang Juru Selamat itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya dari hukum dosa, itu telah hadir ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan kembali di penghujung tahun 2023 ini. Seharusnya kita harus review ke belakang. Kita mengingat betapa besar kasih Allah yang telah dinyatakan bagi saudara dan saya, betapa cintanya Tuhan bagi saudara dan saya. Ia rela meninggalkan segalanya. Sehingga kita ini yang harusnya masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam maut, tetapi karena Dia mengasihi kita, Dia rela memberikan nyawanya, dan Dia juga rela lahir di kandang yang hina demi saudara dan saya. Maka dari itu Alkitab memberikan kesaksian tidak ada tempat baginya
There was no room. Tidak ada tempat bagi Yesus. Tidak ada tempat yang layak bagi dia untuk dia hadir ke dalam dunia ini. Dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mungkin kita berpikir, mengapa pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, dunia menolaknya. Bahkan tempat untuk bersalin bagi Maria itu tidak ada. Kalau kita mengingat pada waktu itu, memang itu harus terjadi. Karena pada waktu Maria hendak bersalin, di kota Bethlehem itu ada sensus yang membuat orang-orang di luar dari Bethlehem itu harus kembali. Mereka harus didata oleh kaisar. Oleh sebab itu Bethlehem yang kecil itu menjadi penuh dengan orang-orang pada waktu itu. Oleh sebab itu ketika Maria datang dan Yusuf untuk mengetok pintu penginapan, apakah ada tempat bagiku? Dan seorang pemilik penginapan itu keluar dan berkata, tidak ada tempat. Karena tempat sudah penuh dengan orang-orang yang datang ke Bethlehem. Hanya ada satu tempat, yaitu tempatnya di kandang yang hina. Tidak ada pilihan lain untuk Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dia harus lahir di kandang yang hina karena tidak ada tempat lagi. Pemilik penginapan pun menolaknya. Itu oleh karena pemilik penginapan tidak tahu siapa yang akan lahir melalui Maria. Bahwa Mesias itu akan hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu mari kita renungkan bahwa penolakan terhadap sesuatu yang kita ketahui kebenarannya itu merupakan sebuah kesalahan. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya tahu Yesus, mengenal Yesus, dan kita mengerti tentang siapa Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita menolak kebenaran yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yang merupakan kebenaran yang absolut, yang tidak pernah salah. Kadang melalui perbuatan kita, melalui sikap dan tingkah laku kita, kita menjadi seperti orang-orang yang menolak Yesus dalam hidup kita. Kalau pada waktu itu seorang pemilik penginapan menolak Yesus, tidak sepenuhnya disalahkan. Oleh karena pemilik penginapan itu tidak mengerti siapa yang akan lahir ke dalam dunia ini. Dan juga pada waktu itu, tempat penginapan memang penuh dengan orang-orang yang hendak sensus. Kalau kita saat ini, bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah mengenal Dia? Apakah kita sudah mengerti tentang Dia? Apakah kita mencintainya seperti Dia mencintai kita? Atau sebaliknya, kita menolak Dia untuk masuk di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita renungkan kembali. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Berilah tempat yang paling baik dalam hidup kita, karena kita mengerti betapa hinanya Tuhan kita. Dia lahir di kandang hewan yang seharusnya tidak layak untuk dia dilahirkan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mari kita belajar untuk menjadikan Yesus tinggal
di dalam hati kita. Berikanlah tempat yang terbaik di dalam hatimu, berikanlah tempat yang terbaik di dalam seluruh hidupmu, supaya Dia memerintah atas hidupmu, dan apa yang engkau kerjakan bukan dirimu lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hatimu, dan apa yang kamu hidupi itu memancarkan kasih Allah yang besar kepada setiap kita. Di penghujung tahun ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. Apakah Yesus yang sudah rela meninggalkan kemuliaannya itu memiliki tempat yang paling baik di dalam hatimu? Apakah Yesus yang telah lahir mendapatkan begitu banyak penolakan, bahkan Ia lahir di kandang yang hina, apakah Dia sudah memiliki tempat yang terbaik di dalam hidupmu? Kasih Allah yang besar, yang sempurna itu telah kita terima dan telah kita nikmati, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal itu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. 12 bulan, 365 hari sudah kita lalui. Mari kita introspeksi diri, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Sudahkah kita menyediakan tempat yang terbaik bagi Yesus? Atau kita menolak Dia dengan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Mari kita dengan sikap doa merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna itu telah kita terima dari Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Sehingga Tuhan memulihkan keberadaan kita, sehingga Tuhan melayakkan kita untuk kita dapat memanggil Dia Bapa. Mari kita bersama-sama dengan sikap doa, dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan penuh ucapan syukur katakan sekali lagi, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kita renungkan sejenak di hadapan Tuhan. Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Berapa lama kita melayani Dia? Apakah kita sudah menempatkan Yesus yang terbaik di dalam kehidupan kita? Beberapa jam lagi kita akan memulai sesuatu yang baru di tahun yang baru. Saya mengajak kita, adakah Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menempatkan Yesus di tempat yang terbaik di dalam hidupmu dan di dalam hatimu? Bolehkah Bapak Ibu Saudara angkat tangan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan turunkan tangan. Saya mengajak kita untuk memiliki komitmen yang baru di tahun yang baru nanti. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk terus percaya bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Adakah Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memiliki komitmen yang baru di tahun yang baru? Bolehkah angkat tangan sekali lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang, sekali lagi katakan dengan penuh iman, Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau mengetuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kepada Pak Yohanes untuk maju ke depan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang di surga, kiranya firman Tuhan yang baca dan kami pelajari pada malam hari ini, khususnya peristiwa ketika Engkau akan lahir, menjadi satu pembelajaran yang baik bagi kami. Ada begitu banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, dan mereka melupakan bahwa hari itu telah lahir Juru Selamat dunia yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup mereka. Tetapi mereka abaikan dan mereka lebih mementingkan sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Bapa, hari ini kami diajar oleh firman-Mu. Di tahun 2023 ada begitu banyak yang membuat kami melupakan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami terlalu banyak disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam hidup kami pribadi. Kami hanya boleh memikirkan kepentingan kami sendiri dan kami melupakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup. Kelahiran-Mu ini kiranya boleh menjadi pembelajaran yang baik bagi kami. Di ujung tahun 2023 ini Tuhan, kiranya kami boleh membuka seluruh hidup untuk kembali Tuhan bertahta dan menguasai hidup kami. Sehingga ketika kami memasuki tahun yang baru esok, hidup kami yang adalah milik Tuhan ini sungguh-sungguh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat-alat kesaksian-Mu yang hidup. Sehingga lewat hidup kami banyak orang boleh mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Lewat hidup kami banyak orang boleh dipulihkan dan disembuh. Itu sebabnya ya Tuhan, kiranya malam hari ini kami boleh memberi tempat yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kami. Tempat yang barangkali dalam 1 tahun ini kami abaikan. Tetapi malam hari ini Tuhan, terima kasih Engkau telah membukakan mata rohani kami, untuk kami boleh kembali menyediakan dan memberikan hidup kami sebagai tempat yang terbaik hanya untuk Tuhan hadir dan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Sepulang dari tempat ini nantinya dan ketika kami memasuki tahun yang baru, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus dapat menyukakan dan mempermuliakan Engkau lewat hidup kami, lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat profesi apapun dan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan.
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sungguh indah firman yang telah disampaikan oleh Evangelis Kak Nur. Semoga menjadi berkat bagi setiap kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudari Yosi, salah satu dari jemaat kita yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk melayani, untuk menjadi hambanya. Kepada Saudari Yosi dipersilakan. Shalom, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya, untuk saya boleh menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah 7 semester saya mengikuti pembentukan di Institut Injil Indonesia untuk menjadi hamba Tuhan. Panggilan yang sungguh berharga boleh saya terima dalam kehidupan saya. Saya ingat waktu saya tingkat 1 semester 2, saat itu papa saya sudah mulai drop karena sakit diabetes. Saya bergumul karena saya berharap ketika saya ikut Tuhan, keluarga saya akan diberkati, keluarga saya akan baik-baik saja. Tetapi ketika saya ikut Tuhan, saya mendapatkan proses Tuhan yang di luar dengan rencana saya. Ketika saya semester 2, papa mulai drop, saya mempertanyakan, Tuhan benar panggil saya tidak ya? Seharusnya kalau Tuhan panggil saya, Tuhan berkati keluarga saya yang ada di Tulungagung. Hari lepas hari, keadaan papa tidak membaik dan sebaliknya semakin drop. Saya bergumul tentang biaya juga untuk studi, biaya untuk pengobatan papa. Tetapi tepat di waktunya Tuhan, saya naik di semester 3. Tuhan menjawab doa saya, Tuhan kasih saya sponsor, yaitu Sinode GKA yang membiayai studi saya di I3. Satu doa saya sudah terjawab, saya bersyukur sekali. Tapi doa yang satu, kesembuhan papa, belum dijawab sama Tuhan. Waktu terus berjalan, keadaan tidak membaik dan sebaliknya terus memburuk, bahkan sampai harus operasi, sampai harus di keadaan yang keluarga saya menganggap bahwa sudah ikhlaskan saja seperti itu. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan harus izinkan keluarga saya mengalami seperti itu? Saya sempat berpikir atau saya cuti sekolah saja Tuhan. Saya pulang, jaga papa saya nggak usah ikut Tuhan lagi, saya bilang. Tapi saya bersyukur, saya bertemu dengan salah satu dosen bernama Ibu Maria Hani. Beliau bilang kepada saya, Vera, kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu serahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Penyerahan hidup bukan tentang dirimu sendiri, tetapi bagaimana kamu menyerahkan keluargamu sama Tuhan. Kalau keluargamu masih jadi pikiran nomor 1, berarti kamu belum siap untuk ikut Tuhan. Itu saya pikirkan, saya renungkan, iya ya Tuhan, ternyata selama ini
sampaikan dengan Kak Nur bahwa kadangkala kita memberikan ruang lain untuk keluarga kita memberikan ruang lain untuk pekerjaan kita, pasangan kita, yang kemudian menomorduakan Tuhan. Dari situ saya kembali berdoa sama Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan karena saya menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan, Papa boleh kembali pulih. Meskipun tidak sempurna, tapi kasih Tuhan yang sempurna boleh melawat Papa, boleh melawat keluarga saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada salah satu ayat yang menguatkan saya di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kadang Tuhan memang punya cara di luar rencana kita. Tuhan kadangkala izinkan kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan, tapi Tuhan mampu mengubah situasi yang tidak terduga menjadi situasi yang penuh dengan kuasa. Kadang Tuhan izinkan kita untuk berada di titik terendah kita, untuk kita berserah penuh sama Tuhan, untuk kita tahu bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu benar-benar berkuasa, dan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dan dari semuanya itu Bapak Ibu, saya bersyukur keluarga saya boleh mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhku, dan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan dalam proses yang tidak mudah, tapi Tuhan yang menyembuhkan papa saya dengan proses yang tidak mudah. Tuhan mencukupkan biaya keluarga kami, Tuhan mencukupkan biaya studi saya, bahkan Tuhan yang mencukupkan semua biaya ketika papa saya harus operasi dan lain sebagainya. Untuk menutup kesaksian saya mau menyanyikan satu pujian. biasa ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, kesaksian dari Saudari Yosi. Di sini salah satu bukti bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, betul ya. Dari usia kita tahu Yosi kan lebih muda dari kita gitu. Jadi Tuhan benar-benar memakai hambanya itu tidak melihat usia gitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian melalui persembahan pujian
dari salah satu pelayan Tuhan di GKA Anugerah. Silakan dipersilakan waktu dan tempat untuk Bapak Sunarko. Tes, oh, sudah. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Sebelum saya memuji Tuhan, izinkan saya untuk bersaksi sedikit saja. Ya. Judul kesaksian saya ini, waduh. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dan amin adanya. Amin Bapak Ibu. Ya, tepatnya 28 tahun yang lalu ya. Betul ini. Kalau Tuhan tidak tangkap saya, ya. Kalau Tuhan tidak selamatkan saya, hari ini saya pasti tidak ada di sini. Betul Bapak Ibu. 28 tahun yang lalu saya sakit keras itu sudah mau mati. Dan dalam kondisi saya sakit keras itu, sama-sama kerasnya, saya juga mengeraskan hati untuk terima panggilan Tuhan. Waktu itu setelah bapak saya dipanggil Tuhan secara iman Kristen, ibu saya yang backgroundnya Muslim kembali ke jalan yang lama. Saya yang dulunya sekolah minggu, tapi akhirnya SD saya nyebrang sampai SMA itu, dan saya di situ Tuhan tangkap saya lagi. Dan dalam situasi itu saya sudah berkomitmen. Saya masih ingat betul ketika ibu saya masak ya. Waktu masak di desa tidak ada kompor gas waktu itu ya, adanya kayu. Saya ngomong sama ibu saya, Bu, kita hidup mati ya di sini, Bu. Ini agama yang benar, yang berdasarkan wahyu. Yang lain-lain itu sesat. Dan ibu saya yang sudah dibaptis pada waktu itu, sudah menerima surat baptis, saat itu juga saya bakar di depan ibu saya. Karena kita sudah komitmen untuk tidak kembali pada jalan Kristus. Nah, dari situ sakit saya tidak tambah sembuh, tambah parah. Dan akhirnya kalau diceritakan panjang lah. Tapi beberapa jemaat sudah saya pernah bersaksi, dan pada intinya Tuhan tangkap saya, dan saya tidak bisa mengelak akan panggilan Tuhan itu. Mau ndak mau ya kita harus terima Yesus. Kalau ndak terima Yesus kita masuk dalam neraka. Karena malam itu setelah keluarga saya kumpul ya, karena saya sudah rasanya ajalnya sudah dekat gitu. Malam itu saya pejam mata sebentar gitu ya. Wah, rasanya itu saya ada di tempat yang mengerikan gitu. Tempat yang gelap, di situ banyak orang yang berteriak-teriak, wah tersiksa seperti itu. Tambah semakin depresi saya. Dan saya melek gitu ya. Akhirnya saya pejam mata lagi. Ada lagi penglihatan. Saya melihat kayak, nah ini LCD ini ya. Kayak kalau dulu itu kayak layar tancap bioskop itu. Saya melihat apa yang pernah saya lakukan, saya melakukan ini. Waduh, malam ini saya mati, saya pasti masuk neraka. Dan saya tidak mau masuk neraka barang sedikit pun gitu. Karena di iman keyakinan kami yang lama, setiap orang yang meninggal pasti masuk neraka dan akan dicuci ya. Kalau nanti dia jalankan korban, nanti sapi dan lembunya itu yang akan menolong dia. Itu iman keyakinan saya dulu. Pengajaran yang saya terima seperti itu. Terus timbul dalam hati saya berontak. Kalau di situ
Di mana keadilan Tuhan? Kalau orang yang miskin, orang yang mati terakhir sendiri, siapa yang mendoakan? Iya toh? Kalau orang kaya mungkin bisa undang banyak orang untuk mendoakan supaya nanti di sana posisinya di tempat yang tidak enak menjadi tempat yang enak. Nah kalau orang yang tidak mampu, dari situlah saya timbul akhirnya. Dan malam itu saya ketakutan setengah mati. Saya harus selamat, saya tidak mau mati dalam keadaan binasa. Akhirnya saya teringat pelajaran sekolah minggu. Yesus mati disalib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Akhirnya malam itu saya ambil keputusan. Walaupun tantangan banyak, iblis, kuasa gelap bersuara dalam hati, pikiran saya, telinga saya, untuk saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya dari situ, saya semakin yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Maka malam itu saya bersama kakak saya didoakan, saya terima Tuhan kembali. Dan puji Tuhan, sejak itu saya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, aku nyadar hidupku ini tidak sempurna. Aku ini pasti, kalau aku ini tidak dikuatkan oleh Tuhan, aku pasti meninggalkan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, aku ingin dalam hidupku ini Engkau kuatkan saya, teguhkan saya. Karena dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan tetap mengiring Tuhan. Gandol Gusti sampai selama-lamanya. Amin saudara. Satu lagi ya. Kemarin waktu saya dipercayakan untuk WL, setelah pulang latihan ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya ngisi bensin di pom ya. Terus saya tanya, Mas ada gas ya di sini? Wadah Mas, pas datang. Oke, setelah ngisi bensin saya pulang ambil gas 2, naik motor ya. Tidak saya kasih tali. Setelah itu saya ke pom bensin lagi, saya beli gas di situ. Tahu apa yang terjadi saudara? Gas sudah saya taruh di sepeda motor ya, kiri kanan. Kaki saya gini, guling saudara, kena jempol kaki saya. Aduh rasanya saudara kayak mau copot itu. Saya tahan napas setengah mati, nahan sakit saudara. Akhirnya kaki jempol saya itu bengkak saudara dan membiru. Waduh, ini mau WL, ini ada saja. Apa saya ini memang enggak ini ya Tuhan, enggak layak untuk mimpin pujian aku gitu sampai Tuhan. Ya sudahlah, kayak kita percaya karena di situ Tuhan bekerja, roh iblis bekerja. Amin saudara, untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tapi puji Tuhan saudara, dalam waktu yang bagi saya singkat ya, itu jempol saya tuh yang pertama-tama bengkak itu akhirnya mengempis saudara. Jadi saya bisa pakai sepatu yang seperti ini. Ini kalau pas bengkak, wah saya yakin enggak bisa. Masa saya mimpin pujian harus pakai sendal saudara, kan enggak mungkin ya, enggak lucu kan ya. Tapi puji Tuhan ya, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya sesuai judul kesaksian saya, apa tadi? Tuhan tidak pernah gagal, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka ya jadilah saya kemarin mimpin pujian dan minta maaf tadi. Kalau kemarin saya prank, jemaat masih tetap berdiri. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Iya, satu lagi pertanyaan saya. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2024, betul? Siapa saudara yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan saudara, jangan ragu-ragu. Ya, saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Ada syaratnya saudara. Saudara tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang teguh pada janji kebenaran firman Tuhan. Kalau bahasa Jawanya singkat padat apa? Gandol Gusti. Mari yang bisa pujian ini kita nyanyi bersama-sama. Amin saudara. Bisa bangkit berdiri bersama-sama. Gandol Gusti, sambut
biar yang gandul Gusti pasti happy. Juga saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan baik bagi setiap kita. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku tenang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Sekali lagi katakan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau sungguh baik. Kepada hambanya waktu dan tempat kami bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan dalam segala pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami ini, lewat dari kesaksian yang boleh disaksikan oleh para anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya dengan kesaksian boleh memberkati kami, memperteguhkan kami di dalam Engkau ya Bapa. Di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan, kami sadar tanpa Engkau dalam setiap kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, kami datang berseru kepada Engkau, meminta pertolongan, meminta kekuatan yang dari Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa, khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan di GKA Anugerah Tulungagung Agung ini ya Bapa. Dalam segala pergumulan yang mereka rasakan pada saat ini, jika Engkau mendapati mereka sedang bergumul dalam keluarga mereka, mari Tuhan, tolong setiap mereka, berkati setiap mereka, nyatakan kasih kepada setiap mereka, anugerahkan keharmonisan kepada setiap keluarga jemaat Tuhan di GKA Anugerah ini. Jika Engkau mendapati mereka pada saat ini ya Bapa, sedang bergumul dalam kesehatan mereka, siapapun jemaat Tuhan, satu persatu mungkin kami tidak tahu Bapa, tetapi Engkau yang lebih tahu. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kesehatan, sakit penyakit, mari Bapa,
Tuhan kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan merasakan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk jemaat-jemaat Tuhan juga yang sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan. Jika Engkau mendapati mereka sedang bergumul dalam masalah usaha dan pekerjaan mereka ya Bapak, tolong setiap mereka, berkati, pimpin dan arahkan setiap kehidupan mereka. Semoga mereka bisa tekun dan berpegang teguh dalam Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak, buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan spiritual mereka, dalam kehidupan rohani mereka. Jika mereka saat ini Tuhan undur diri di hadapan Engkau, mari datanglah kepada setiap mereka, ketuklah hati setiap mereka, supaya mereka datang kepadamu Bapak, berseru kepada Engkau dan menjadi umat yang diselamatkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk para majelis, para aktivis gereja, para pengurus komisi yang Tuhan juga percayakan untuk bisa melayani di gereja ini ya Bapak. Mari Tuhan, anugerahkan kepada setiap mereka hikmat dan kebijaksanaan. Anugerahkan kepada setiap mereka kesehatan yang baik Bapak. Berikan kepada setiap, perlengkapi setiap mereka, pimpin setiap mereka ya Bapak. Sehingga pekerjaan Tuhan yang di tempat ini boleh terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat di sini. Berikan kesatuan hati mereka Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk hamba Tuhan selaku Gembala Sidang Bapak Yohanes. Mari Bapak, tolong berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan kesehatan yang baik, sehingga apa yang Tuhan boleh percayakan kepadanya untuk melayani, untuk memimpin gereja ini dapat bisa dilaksanakan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain Bapak, karena Tuhan boleh menolong, memberkati setiap mereka, memberikan kesatuan hati kepada setiap mereka Bapak, sehingga pelayanan di tempat ini sama-sama dikerjakan dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak dalam segala pergumulan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, anugerahkan kedamaian sejahtera bagi bangsa negara kami. Terutama kami berdoa untuk para pemimpin yang Tuhan boleh percayakan untuk memimpin bangsa negara kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak, supaya mereka bisa membawa bangsa negara kami ini seturut dengan kehendak Bapa yang di surga. Kami juga terus berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh dunia ini. Siapapun anak-anak Tuhan yang terlibat untuk mengabarkan Injil, jika Engkau mendapati mereka dalam keadaan masalah, dalam pergumulan, mari Tuhan, tolong setiap mereka, berkati setiap mereka, berikan kekuatan kepada setiap mereka. Segala media dan prasarana yang boleh digunakan untuk mengabarkan Injil, kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami terus bersyukur Bapak, dalam 1 tahun ini Tuhan boleh menyatakan kasih, Tuhan boleh menyatakan pertolongan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami terus memohon kepada Tuhan mengawali tahun ini Bapak. Kami juga memohon pertolongan, pimpin kami, berkati setiap kami, sehingga dalam 1 tahun ini Tuhan kami benar-benar merasakan kasih-Mu yang luar biasa, dan kami berjalan bersama Engkau dalam 1 tahun ke depan ini Bapak, dalam tahun 2024. Terima kasih Bapak di surga. Inilah menjadi seru dan doa kami di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online bisa mengirimkan persembahan ke nomor yang tertera di layar. Dan bagi yang bertugas saya persilakan kita iringi dengan pujian bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya silakan untuk bangkit berdiri. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan sebagian kecil dari persembahan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami melalui para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan, berikan hati penuh dengan kebijaksanaan supaya boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Juga boleh mengelola persembahan ini ya Tuhan, terlebih hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun belum bisa memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan, memberkati setiap usaha apapun yang sedang kami kerjakan. Kiranya Engkau memberikan keberhasilan juga kelancaran. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Untuk doa berkat dan doa tutup tahun akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Kita iringin dengan pujian doksologi.
yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan bagi sebagian jemaat yang hari ini boleh menyaksikan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Tentu kami sangat diberkati lewat kesaksian hidup mereka. Mereka boleh berjalan dalam rencana Tuhan, mereka terus hidup dalam pimpinan Tuhan, dan sampai hari ini mereka dan kami tetap dapat melihat Engkau Allah yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pada malam hari ini. Sehingga sungguh Tuhan, ibadah ini bukan menjadi satu kegiatan rutinitas bagi kami, tetapi kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui puji-pujian yang kami nyanyikan kepadamu, melalui firman Allah, melalui kesaksian, dan bahkan melalui syafaat-syafaat yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan teguhkan hati dan iman kami di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, di penghujung tahun ini kami bersyukur kepadamu bahwa penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Bahkan saat kami mulai jauh dari Tuhan, Engkau hadir untuk memberi kekuatan bagi kami. Engkau hadir untuk menarik dan bahkan memeluk hidup kami kembali. Ketika kami lemah, Engkau ada bersama dengan kami dan memberi kekuatan buat kami. Ketika kami sakit, Engkau melawat kami dengan kasih sayang-Mu dan memberikan kami pemulihan dan kesembuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelajaran yang begitu luar biasa yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk proses pendewasaan, teguran, didikan, bahkan hajaran yang Tuhan berikan kepada kami selama tahun 2023 yang telah kami lewati. Banyak hal yang telah kami pelajari dan kami dapatkan dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan itu terus memperbaharui dan mengubah kami, mendewasakan kami, dan membuat kami boleh semakin mengenal Yesus dalam hidup ini, dan kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. 1 tahun telah kami lewati bersama dengan Engkau. Kini kami akan memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya, Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan jika di tahun ini Engkau telah menjaga, menolong, menyelamatkan hidup kami, memberkati kami dengan begitu luar biasa, maka kami juga percaya bahwa di tahun baru yang kami akan songsong Tuhan dalam beberapa waktu ke depan yang kami akan jalani, Engkau pasti juga akan menolong dan memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, berkaryalah melalui hidup kami, jadikan kami sebagai alat terang bagi dunia ini, sehingga lewat hidup kami Tuhan, banyak orang yang boleh mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Mereka boleh dipulihkan oleh Allah dan mereka diberi kesempatan untuk boleh mendapatkan anugerah keselamatan dalam hidup mereka yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kiranya hidup dan masa depan kami, semua kami serahkan kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang merancangkan kebaikan bagi kami, dan Engkau pasti juga yang akan menggenapi rencana dan kehendak-Mu itu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah tutup tahun pada malam hari ini, kami mohon berkat, pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian pada malam hari ini. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu.
Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah dimanapun saudara tinggal dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara, memberkati dimanapun saudara tinggal dan berada. Tuhan akan menjadikan engkau umatnya yang kudus, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.